Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya teman-teman ya, secangkir kopi gitu kan harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kali ini ya, seperti Bitcoin dominance ini masih menguat. Ingat konteksnya di sini, Bitcoin dominance itu kan saat ini berbanding terbalik dengan kinerja price-nya Bitcoin ya. Bitcoin dominance menguat, price-nya Bitcoin malah melemah ya. Tentunya di situ kita akan melihat penurunan daripada altcoin ya. Meskipun altcoin mengalami recover teman-teman, tapi masih dalam kondisi sangkut ya. Contohnya altcoin itu turun 10% ya, recovernya baru di area 2 sampai 5%. Berarti kan masih dalam kondisi sangkut. Ya semoga saja alt season segera terjadi dan syukur-syukur tahun ini memang benar-benar ada alt season. Semoga saja teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Nah, kali ini teman-teman ya, untuk khususnya buat kalian semua yang masih ada token Pi atau masih pegang Pi coin ya. Di sini ada informasi yang cukup menarik buat kalian semua. Jadi ada 4 poin atau 4 alasan lah ya, 4 alasan penting atau 4 poin penting yang dimana ini kalian harus tahu juga nih teman-teman ya. Ini nanti untuk perkembangan daripada Picoin gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di sini teman-teman, semisal Picoin ini nggak melakukan unlock ya, kita belum membahas ke poinnya, tapi kita melihat dulu di sisi pertanyaan teman-teman kenapa Picoin itu turun ya kan. Salah satu pemicunya karena ada unlock token setiap harinya. Nah, semisal nih Pi dari pihak tim Pi itu nggak ada unlock daily gitu kan ya, mungkin harga daripada Pi nggak akan berada di bawah 1 dolar. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah, unlock tersebut kan otomatis menambah dari circulating supply juga ya, circulating supply dengan peningkatan circulating supply, semisal market cap stagnan ya otomatis harganya tetap akan turun bro, seperti itu ya. Jadi unlock dijual masuk ke dalam peredaran pasar, unlock dijual masuk dalam peredaran pasar ya otomatis mau nggak mau harga turun. Jadi tim harus mengeluarkan statement bagaimana untuk menstabilkan harga atau bagaimana cara untuk naikin harga. Salah satunya adalah dengan mekanisme burning atau listing ke dalam bursa-bursa besar gitu ya. Nah, kita langsung saja menuju ke informasi yang cukup menarik ini. Nah, jadi di sini teman-teman ya, harga jaringan Pi itu kan koreksi, lumayan teman-teman. Bahkan kemarin sempat kita buatkan video bahwasanya kemungkinan akan turun sampai di area 0,3 ya. Kalau memang sampai di area 0,3 dolar ya teman-teman ya, itu kan saya sempat bilang saya udah ada beberapa uang yang memang saya persiapkan ketika harga Picoin turun. Ya, walaupun saya nggak ikut nambang, tapi ada spekulasi lah di situ saya ya. Oke, jadi ada 4 alasan ini adalah peluang emas untuk membeli koin Pi. Oke, jadi ada 4 poin penting nih yang perlu kalian ketahui nih ya. Analis kripto yakin bahwa ini mungkin peluang emas untuk membeli Pi coin karena apa? Harganya telah turun drastis dari harga tertinggi sepanjang masa. Yes ya. Harga all time high-nya itu di area 3 dolar. Dia udah turun sampai di bawah 1 dolar loh ya. Nah, harga Pi Network sendiri anjlok dalam 2 bulan terakhir. Anjloknya harga ini terutama karena para pioner telah meninggalkan pasar karena pencatatan di bursa masih sulit dipahami. Oh ya. Namun fundamental dan teknikal yang kuat menunjukkan lonjakan tajam dalam beberapa bulan mendatang ya. Saya dulu sempat dihujat teman-teman awal-awal bahas Picoin ini ya, tapi akhir-akhir ini banyak yang minta untuk dibahaskan kembali gitu kan. Karena dulu statement saya adalah gini, Picoin itu kalau untuk mencapai di kisaran harga ratusan ribu dolar itu berarti dia akan mengalahkan market cap keseluruhan sektor kripto. Itu bisa dikatakan kecil kemungkinan ya. Tapi kalau di area 5 sampai 10 dolar itu possible bagi Picoin. Saya sempat bilang seperti itu cuman dihujat, nggak masalah ya. Terus di sini teman-teman ya,
Saya sempat bilang juga bahwasanya untuk Picoin sendiri masih ada harapan ya untuk dia bisa recover asalkan dia mampu tuh bisa masuk ke exchange-exchange Tier 1 ya. Jadi antara Pi dan exchange ya itu sama-sama saling membutuhkan ya. Pi bisa masuk ke exchange itu akan meningkatkan dari segi volume transaksi dan sebagainya bahkan harga ya. Exchange akan mendapatkan penghasilan dari orang-orang yang melakukan trade di dalam platformnya. Jadi win-win solution, keduanya saling membutuhkan ya. Cuman juga ada beberapa orang yang mungkin ikut menambang Pi itu kurang setuju dengan statement saya seperti itu ya nggak masalah ya. Namanya tukar pikiran gitu kan. Oke. Harga jaringan Pi memiliki katalis utama. Ada beberapa alasan mengapa Pi Network bisa meroket lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang ya kan. Jadi di sini kalau kita lihat juga dari perspektif makro, ada kemungkinan Donald Trump ingin membuat kesepakatan dengan negara lain untuk mencegah jatuhnya pasar saham. Bisa jadi ini menjadi salah satu katalis juga. Ia telah mengisyaratkan bahwa negosiasi Jepang akan datang ke Amerika Serikat minggu ini untuk berunding, sementara Vietnam telah berjanji untuk mengakhiri hambatan tarif dan non-tarifnya. Kedua, lebih banyak perusahaan SEC atau sentralisasi exchange akan mendaftarkannya karena popularitas pada hari Sabtu. Token tersebut memiliki volume lebih dari 1 miliar dolar ya. Karena harganya melonjak, volume pada hari Senin adalah 447 juta US dollar mungkin karena kejatuhan pasar kripto. Nah, sebagian besar volume ini berasal dari Gate.io ya diikuti oleh Bitget dan OKX. Dengan demikian, bursa seperti Binance, Upbit dan Coinbase mungkin ingin memanfaatkan volume ini. Nah, ini juga akan bisa membawa persentase kenaikan atau recover harga daripada si Picoin sendiri. Ketiga, teman-teman ya, jaringan Pi mungkin akan segera menjawab pertanyaan yang mendesak tentang pengencarannya ya dengan lebih dari 1,5 miliar token yang akan tersedia dalam 12 bulan ke depan ya. Yayasan Pi mungkin memutuskan untuk membakar miliaran token. Nah, ini menarik kalau ada mekanisme burning seperti ini bahkan miliaran token. Ini akan bisa membantu lah ya, membantu harga daripada Pi untuk berkembang kembali atau untuk mengalami kenaikan ya. Jadi untuk membakar miliaran token dalam beberapa bulan ke depan, beberapa token tersebut kemungkinan akan berasal dari token milik para pelopor yang belum memindahkan token mereka ke mainnetnya ya, atau alias mereka yang belum memainetkan akun mereka. Nah, itu bisa terpindahkan ke wallet burning gitu ya. Teknis menunjukkan pemulihan harga Pi Network yang kuat, menjadikannya peluang emas untuk membeli saat harga sedang turun untuk keuntungan jangka panjangnya. Jadi token tersebut telah membentuk pola baji jatuh ya, sinyal bullish yang populer dalam analis teknis. Dua garis pola baji ini mendekati titik penggabungan saat terjadi penembusan. Oke, oleh karena itu perkiraan Pi yang paling mungkin adalah bullish dengan target awal adalah di titik psikolog yaitu di area $1. Nah, diikuti oleh 1,8 level Fibonacci retracement di area 50, target akhir adalah di 200% di atas level saat ini ya. Jadi penurunan di bawah level terendah bulan ini adalah di area 0,4 akan membatalkan perkiraan bullishnya. Jika Picoin ini sampai drop sampai di area 4,1, 0,41 ya, maka di sini prediksi bullishnya akan gagal total dan ini bahkan bisa membawa persentase nilai daripada Picoin itu turun sampai di area 0,35 ya. Seperti yang saya bilang, kalau Picoin bisa sampai di area 0,35, ada beberapa dolar yang siap saya masukkan ke dalam Pi. Ya siapa tahu dia bisa recover sampai 0,5 kembali ya kan dalam waktu dekatnya, bisa di atasnya itu atau 0,6 bahkan ke area $1 ya lumayan gitu ya. Intinya tetap disclaimer dan salam